Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan presentasi modul yang bertemakan asesmen dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka ini penilaian menggunakan istilah asesmen, yang dimana asesmen ini diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Sesuai dengan fungsinya, asesmen ini terbagi kepada 3 jenis, yaitu ada asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen as learning, dan yang kedua ada asesmen proses pembelajaran, assessment for learning, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Selama ini, pelaksanaan asesmen cenderung berfokus pada asesmen sumatif atau assessment of learning, yang dimana dijadikan acuan untuk mengisi laporan hasil belajar. Perbedaan asesmen as learning ini dengan assessment for learning terletak pada pelibatan peserta didiknya. Maksudnya, di mana peserta didik assessment as learning ini dilibatkan secara aktif dengan diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri atau self-assessment, dan penilai bagi temannya, for assessment. Sedangkan assessment for learning ini berfungsi sebagai asesmen sumatif yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Yang pertama ada asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik atau flashback untuk peserta didik, orang tua wali agar dapat membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua ada asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajarannya. Selanjutnya ada asesmen yang dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable. Untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan selanjutnya. Kemudian yang keempat, ada laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik yang bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Yang kelima, ada hasil asesmen yang digunakan oleh peserta didik, pendidik, kependidikan, dan orang tua wali sebagai bahan refleksi tenaga untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian ada jenis-jenis asesmen dalam kurikulum merdeka secara umum, di mana asesmen kurikulum merdeka belajar ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada asesmen diagnostik. Asesmen ini bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Kemudian ada asesmen diagnostik terbagi menjadi 2 asesmen. Yang pertama ada asesmen diagnostik non-kognitif, yang dimana asesmen diagnostik non-kognitif ini adalah asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi peserta didik. Tahapan dalam asesmen diagnostik non-kognitif ini terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Kemudian ada asesmen diagnostik. Asesmen ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik dalam topik sebuah mata pelajaran. Selanjutnya yang kedua ada asesmen formatif. Penilaian atau asesmen formatif ini bertujuan untuk memantau dan
memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada asesmen sumatif, di mana asesmen sumatif ini adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Selanjutnya, merencanakan asesmen pembelajaran. Apabila pendidik menggunakan modul ajar yang disediakan, maka ia tidak perlu membuat perencanaan asesmen. Namun, bagi pendidik yang mengembangkan sendiri rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar, maka dia perlu merencanakan asesmen formatif yang akan digunakan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka, baik untuk asesmen formatif maupun sumatif terbagi kepada dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Bentuk asesmen yang tertulis ini seperti jurnal, esai, poster, dan tes tertulis. Sedangkan asesmen tidak tertulis ini ada diskusi kelas, presentasi, drama, dan ada penyusunan instrumen penilaian. Tes tertulis dan tes tertulis ini dapat dirumuskan dalam bentuk tes objektif maupun tes subjektif atau esai. Selanjutnya yang kedua, penilaian sikap atau afektif. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini ada penilaian seperti praktik. Selanjutnya, refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen hasil peserta didik pada periode waktu tertentu dapat dijadikan sebagai umpan balik atau flashback bagi pendidik untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Mungkin ini saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.